Shalom, Tuhan Yesus dan hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, yang saya dalam firman Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang ke-15, damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di 3 Yohanes 1 ayat pertama, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya. Jadi kita dikasih Tuhan dalam kebenaran. Ya, kebenaran hanya datang dari Tuhan. Ya. Makanya baca firman Tuhan itu penting. Ya, ada kuasanya. Ya. Jadi di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Kebenaran yang kekal. Ya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan untuk menjumpai kita semua. Ya, khususnya pada hari ini. Ya. Jadi baca firman dilakukan. Pasti jadi. Kalau kita cuma hanya dengar-dengar, ya tentu banyak orang bisa melakukannya. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Ya, Bapak Saudara saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia menjaga dan melindungi kita. Ya, Bapak Saudara. Di ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja. Jadi kita juga saling mendoakan, sehat-sehat. Doakan bos, bahkan sebaliknya, doakan orang sakit, keluarga kita, kait-mengait yang sakit disembuhkan. Hanya penuh dengan kuasa doa. Ya, Bapak Saudara, doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi libatkan Tuhan, libatkan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi tubuh kita, jiwa kita baik-baik. Ya, atas penyelamatan Tuhan. Ya. Jadi kita hidup harus benar-benar. Karena di dunia hanya ada 3 roh, Bapak Saudara. Yaitu Roh Kudus, ya, Roh Tuhan Yesus, ya, roh setan dan roh manusia. Jadi kita hidup sebagai manusia, kita harus kuat. Artinya kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, lapor sana lapor sini. Ya, itu terkutuk. Ya. Jadi kita baca firman Tuhan, kita harus paham dan mengerti apa arti dari firman itu. Ya, tentu ada Roh Kudus mengajar kita. Ya, Bapak Saudara, ya. Di ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi kita bersuka cita memberi kesaksian di dalam Tuhan yang kita alami, kebenaran. Jadi apa yang kita alami, kita bersaksi. Ya, kita bersuka cita, baik orang yang mendengarnya, baik kita yang bersaksi. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, ke arah yang benar. Ya, Saudara, itulah cara Tuhan kepada kita. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi kita hidup harus dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Makanya baca Alkitab Kejadian 10 penting. Poin penting. Ya. Saya doa-doa supaya bulan ini, ya, lancar bacanya. Kemudian masuk bulan Maret, selesai sudah Kejadian 10. Ya,
Jadi baca firman Tuhan itu poin penting. Baca seluruhnya, Kejadian 10 itu. Jangan baca acak-acak. Kalau baca acak-acak semua orang bisa. Ya Bapak Saudara, sebelum baca firman Tuhan berdoa dulu supaya ada roh kekuatan dari Tuhan. Ya, dikasih kekuatan, pengertian, pengetahuan. Di ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jauhi kejahatan, ya, tak bercacat celah, ya, kudus dalam Tuhan. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan begitu. Ya, ada rahasia-rahasia yang Tuhan kasih tanpa kita sadari. Tuhan sudah siapkan, ya, semuanya. Ya Bapak Saudara, maka itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ada jalan keluar bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Ayat yang 11, 3 Yohanes 1 ayat yang 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Ya, jadi kita jangan meniru yang jahat, tirulah yang baik. Ya, jangan tiru yang jahat. Ya, yang jahat itu rugi, bikin orang sakit. Itu yang jahat. Tidak ada berkat. Kalau mau diberkati, tiru yang baik, jangan yang jahat. Melainkan yang baik, barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, tentu kita berasal dari Allah. Itu poinnya, Bu Saudara. Jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan rasa ucapan syukur kepada Allah dan Bapa kita di surga. Ia tidak pernah melihat Allah. Jadi yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Tuhan jauh daripada karena dia berbuat jahat. Kecuali kalau dia berbuat baik. Ya Bapak Saudara. Jadi kita harus membedakan antara baik dan yang jahat. Ya, jahat itu alias setan itu. Roh-roh jahat itu yang manipulasi manusia itu. Karena imannya ya tidak kuat. Mau bagaimana? Risiko itu. Tetapi yang berbuat baik, dia tahu pengetahuan akan tentang Tuhan, firman Tuhan. Di ayat yang terakhir, 3 Yohanes 1 ayat 15, damai sejahtera menyertai engkau. Ya, jadi hidup dalam Tuhan ada damai sejahtera menyertai kita. Dimanapun kita berada. Ya, maka itu jangan jauh-jauh dari Tuhan, makin dekat, makin diberkati, disehatkan, miskin jadi kaya, yang sakit disembuhkan. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jadi sampaikanlah, saya tiap hari sampaikan firman Tuhan di Messenger di WA. Ya, buat konten jengan buat Tuhan. Doain orang sakit, disembuhkan Tuhan Yesus. Ya, baik jarak jauh, jarak dekat, di depan mata saya, semua Tuhan atur. Kita harus lakukan bagian kita. Ada bagian Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 27 Februari 2025 di 3 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Dari Tuhan kepada Gaius yang kekasihi yang kukasihi dalam kebenaran, damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.